Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ihsani Rahmatika, SKM Han, dosen tetap di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan jenjang magister di Program Studi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan. Latar belakang keilmuan saya adalah manajemen bencana, khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran. Pada saat ini, saya merupakan salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Blok Manajemen Bencana dan Forensik. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan proses team teaching dan menggunakan pendekatan interprofessional education atau IPE, di mana perkuliahan melibatkan beberapa dosen yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing di bidang manajemen bencana dan forensik. Blok Manajemen Bencana dan Forensik bermuatan 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Secara umum, materi dalam mata kuliah ini adalah terkait manajemen bencana, terutama dalam bidang kesehatan, kedokteran, dan juga forensik. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode kuliah pakar, diskusi tutorial, dan praktikum. Materi dalam kuliah pakar diantaranya adalah konsep dan siklus manajemen bencana, fase prabencana yang mencakup pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana, fase tanggap darurat bencana yang mencakup rapid health assessment, respon medis bencana, evakuasi, manajemen pengungsi, dan manajemen logistik, fase pasca bencana yang mencakup aspek psikososial dan konsep Build Back Better, dan juga forensik yang mencakup disaster victim identification dan manajemen korban massal. Praktikum yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu tabletop simulation, praktikum pemberian keterangan ahli, disaster victim identification, dan disaster day simulation atau simulasi respons bencana secara penuh. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan kuliah pakar, 6 pertemuan diskusi tutorial yang mencakup 3 skenario, 3 pertemuan pleno atau seminar, dan 4 praktikum. Penilaian dalam mata kuliah ini adalah penilaian partisipatif dan case method dari pelaksanaan tutorial dan tugas dengan bobot 40%, praktikum dengan bobot 20%, dan ujian blok dengan bobot 40%. Mata kuliah Manajemen Bencana dan Forensik merupakan salah satu mata kuliah unggulan di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Outcome dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang menyeluruh dan keterampilan yang tepat, praktis, dan sederhana sesuai dengan jenjang akademik mahasiswa dalam bidang manajemen bencana dan forensik sesuai dengan CPL dan CPMK. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas topik mengenai kesiapsiagaan dan rencana kontingensi dalam manajemen bencana. Berikut adalah rekaman video pembelajaran untuk pertemuan kuliah pakar ketiga pada mata kuliah Blok Manajemen Bencana dan Forensik. Langsung kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Uh, Baiklah, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Blok Manajemen Bencana dan Forensik. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini di Blok Manajemen Bencana dan Forensik, kali ini kita akan membahas terkait kesiapsiagaan dan rencana kontingensi dalam manajemen bencana. Ya, ini adalah pertemuan ketiga ya dalam kuliah pakar di Blok Manajemen Bencana dan Forensik. Mungkin adik-adik masih ingat ya, di kuliah pakar di pertemuan pertama dan kedua itu sudah dibahas apa saja sih terminologi-terminologi dalam manajemen bencana dan juga terkait pengurangan risiko bencana. Sebelumnya saya ingin mereview pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang ingat apa sih bencana itu? Kita samakan persepsi dulu sebelum lanjut ke materi saya. Baik. Mungkin izin Bu, untuk bencana sendiri itu adalah suatu peristiwa
peristiwa ataupun rangkaian kejadian itu yang disebabkan bisa oleh manusia ataupun bisa terjadi juga karena alam yang menyebabkan kerugian pada manusia. Baik, jadi bencana itu suatu peristiwa yang disebabkan baik oleh manusia, alam maupun non-alam yang menyebabkan kerugian bagi manusia. Yang lain, apakah masih ingat terminologi bencana? Benar ya, sudah dijelaskan bahwa bencana itu adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disebabkan baik itu oleh bahaya alam maupun non-alam ataupun oleh manusia, ya, bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun secara perlahan-lahan yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan juga kerusakan lingkungan. Di mana di sini kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Nah, kalau berbicara terkait bencana, ya, di pertemuan sebelumnya, ya, ada terkait pengurangan risiko bencana. Kenapa sekarang paradigma itu berubah menjadi pengurangan risiko bencana? Nah, kita lihat bahwa pada zaman dahulu atau mungkin di sebelum-sebelumnya kita melihat bencana itu dari pandangan konvensional, ya. Jadi penanggulangan bencana itu hanya melihat dari memberikan bantuan. Seiring berjalannya dan perkembangan pengetahuan, sekarang melihat dari pandangan holistik bahwa bencana itu tidak hanya suatu takdir atau musibah yang tidak bisa dicegah, bahwa risiko bencana itu dapat diminimalisir. Jadi bencana adalah suatu hal yang sudah terjadi. Tapi kalau risiko itu adalah kemungkinan di masa depan terkait ancaman yang belum pasti. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, yang ingat rumus risiko bencana? Untuk rumus risiko bencana itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu kebahayaannya, vulnerability ataupun kerentanannya, dan dari kapasitas. Nah, apabila semakin tinggi kapasitas dan semakin rendah kerentanannya, maka risikonya itu semakin baik. Baik, jadi sudah menjelaskan juga pengurangan risiko bencana ya. Jadi kalau risiko bencana itu bertemunya bahaya atau hazard dengan vulnerability atau kerentanan per kapasitas. Jadi pada dasarnya pengurangan risiko bencana adalah upaya menurunkan risiko dengan memperkecil kerentanan dan memperbesar kapasitas. Nah, pengertian dari manajemen bencana hari ini kita akan membahas kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu kalau dalam manajemen bencana itu ada di mana sih? Ada di fase mana? Nah, kita bahas manajemen bencana itu siklusnya adalah ini. Siklus manajemen bencana itu ada di fase pra-bencana, fase tanggap darurat, dan juga fase pemulihan. Di pra-bencana ada pencegahan dan mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian ada fase pada saat terjadi bencana, itu ada fase tanggap darurat, dan juga pasca bencana ada fase pemulihan. Nah, kesiapsiagaan bencana ini posisinya ada di pra-bencana. Apa sih sebenarnya perbedaan antara pencegahan dan mitigasi dengan kesiapsiagaan? Dari gambar tersebut, mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan, kira-kira bedanya apa? Karena di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan terkait pengurangan risiko bencana dengan pencegahan dan mitigasi. Jadi kita masuk ke kesiapsiagaan hari ini. Jadi kalau pencegahan dan mitigasi ya itu belum adanya tanda-tanda ya. Kalau kesiapsiagaan itu risikonya itu sudah ada ya, jadi kita harus bersiaga.
adanya kesiapsiagaan. Jadi risiko itu sudah dikenali. Kalau misalnya di pencegahan dan mitigasi ada namanya rencana penanggulangan bencana. Rencana penanggulangan bencana itu skupnya lebih luas, ya. Semua potensi bencana, semua potensi ancaman bahaya yang ada itu dibahas. Tapi kalau kesiapsiagaan itu sudah mengerucut. Apa risikonya? Disitulah dibuat rencana kontingensi. Jadi biasanya hanya satu jenis bahaya kalau rencana kontingensi, dan biasanya sudah lebih jelas siapa berbuat apa langkah-langkah yang dilakukan apabila terjadi bencana. Itulah fase kesiapsiagaan. Jadi kalau pengertian dari kesiapsiagaan sebenarnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, ya, melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, sekarang berbicara tentang kesiapsiagaan sebagai seorang tenaga kesehatan. Kesiapsiagaan sebagai seorang tenaga kesehatan, ya, karena adik-adik di sini di program studi pendidikan dokter, jadi kita berbicara kesiapsiagaan sebagai seorang tenaga kesehatan. Ya, di sini ada di tahapan prabencana. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk melindungi jiwa, mencegah krisis kesehatan, dan menjaga layanan dasar bagi penduduk terdampak dan juga pengungsi. Nah, apa saja kesiapsiagaan yang perlu disiapkan untuk menghadapi suatu bencana? Yang pertama adalah sumber daya manusianya dulu. Jadi sumber daya manusia harus bersiaga. Apa saja yang harus dibentuk? Ya, jadi sebelum terjadi bencana itu sudah harus dibentuk namanya tim reaksi cepat. Kemudian tim rapid health assessment dan juga tim bantuan kesehatan atau respons medisnya. Kemudian logistik kesehatan. Ini juga disiagakan. Ini harus ada, seharusnya bukan ketika terjadi bencana baru berbicara sumber daya dan logistik, tapi sebelum terjadi bencana, itulah kesiapsiagaan. Logistik kesehatan, kemudian bagaimana sistem informasi dan komando. Ketika sudah ada peringatan dini, itu langsung bersiap untuk diaktifkan. Nah, apa saja tim sumber daya manusia kesehatan? Tadi tim reaksi cepat, kemudian rapid health assessment, dan juga tim bantuan kesehatan. Adik-adik ini bisa masuk ke semuanya, ya. Kalau tim reaksi cepat, dia bergerak dalam waktu 24 jam ke bawah setelah informasi bencana. Kemudian tim penilai cepat itu minimal ada dokter, epidemiolog, dan petugas kesehatan lingkungan, sanitarian. Kemudian tim bantuan kesehatan, ya, itu juga ada dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan yang lain. Komponennya tadi pengorganisasian sumber daya manusia, kemudian juga yang paling penting biasa sudah kita lakukan dan akan kita lakukan juga di blok manajemen bencana itu yaitu peningkatan kapasitas melalui simulasi. Nah, simulasi ini ada bermacam-macam. Simulasi ada yang di atas meja atau biasa kita sebut tabletop exercise, ya. Ada juga yang memang simulasi lapangan. Kemudian bagaimana kesiapan logistik dan peralatan dan penguatan sistem informasi. Nah, ini kita bahas terkait dokumen perencanaan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Tadi kan kita sudah membahas nih, apa sih perbedaannya rencana kontingensi dan juga rencana penanggulangan bencana. Kalau rencana penanggulangan bencana masih secara umum, semua bahayanya, ya, semua hazard atau ancaman bahayanya, tapi kalau sudah berbicara rencana kontingensi itu sudah berbicara satu jenis ancaman. Satu jenis ancaman dan juga di daerah tertentu. Jadi kalau rencana kontingensi biasanya itu bersifat lokal. Kalau tenaga kesehatan, ya, itu rencana kontingensi biasanya dibuat untuk apa skupnya?
skup terkecil biasanya di puskesmas. Puskesmas itu harus punya rencana kontingensi. Ya. Nah, perbedaannya kalau misalnya prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana itu menyusun RPB tadi ya, disaster plan. Tapi kalau ada potensi bencana itu ada bencana tertentu menyusun contingency plan ya. Nah, contingency plan pada saat terjadi bencana dia akan berubah menjadi rencana operasi atau operational plan. Kemudian di tahap pemulihan nantinya akan menyusun rencana pemulihan. Nah, ini perbedaannya, apa sih perbedaannya kalau di rencana penanggulangan bencana, rencana kontingensi, dan juga rencana operasi. Kalau misalnya kita bahas di kesiapsiagaan itu sudah ada risiko, ya. Jadi, sebelum kedaruratan disusunnya, kemudian spesifik dan terukur, kemudian pihak yang terlibat itu yang akan terlibat, dan satu ancaman proyeksi pada waktu tertentu, ya. Nah, ini bersifatnya adalah penyiapan. Nah, konsepnya kalau misalnya di pelayanan kesehatan tadi saya bahas terkait rencana kontingensi puskesmas, ya. Berarti membuat skenario untuk single hazard atau skenario bencana tertentu, misalnya banjir. Nah, bagaimana kalau di daerah tersebut risikonya lebih dari satu? Kalau misalnya seperti contohnya kita di Banda Aceh, ada risiko banjir, ada risiko gempa bumi, ada tsunami. Nah, itu bagaimana rencana kontingensi ini? Ya, membuat beberapa rencana kontingensi, tidak hanya satu. Jadi rencana kontingensi tsunami, misalnya di Puskesmas Kopelma Darussalam. Nah, itu berarti memang fokus ke tenaga kesehatan saja. Atau mungkin di tingkat gampong. Di tingkat gampong bisa juga rencana kontingensi. Ya. Kalau di sektor kesehatan memang menjelaskan bagaimana peran, ya, peran, kemudian sumber daya manusia, siapa berbuat apa, kemudian bagaimana logistiknya. Kira-kira itu kalau di rencana kontingensi itu sudah harus ada skenario. Misalnya banjir. Banjir terjadi di Kota Banda Aceh. Skenarionya berapa jumlah korban, ya, berapa rumah yang terdampak. Jadi disitulah sudah dipersiapkan logistik yang harus disiapkan. Kemudian bagaimana komunikasi dan koordinasinya, dan juga pada saat tanggap darurat ini tinggal diaktifkan menjadi sebuah rencana operasi. Nah, tadi kan menganalisis skenario tadi, sudah harus ada satu skenario terburuk, misalnya gempa bumi atau tsunami atau banjir, salah satu. Jadi di situ kalau di sektor kesehatan itu ada analisis dampak kesehatannya apa. Karena setiap ancaman pasti dampak kesehatannya juga berbeda. Jadi misalnya kalau gempa ada proyeksi dampak kesehatannya berupa trauma dan luka. Kemudian juga di pengungsian mungkin ada diare, ISPA, penyakit akibat faktor, gizi, reproduksi, dan juga kesehatan jiwa. Dan juga estimasi jumlah kelompok rentan di pengungsian ya. Untuk sebagai dasar perencanaan pelayanan kesehatan. Nah, dalam kesiapsiagaan bencana ini juga kita kenal namanya Pusdalopkes atau Pusat Pengendali Operasi Kesehatan. Itulah pusat komando dari klaster kesehatan apabila terjadi kondisi tanggap darurat. Biasanya diketuai oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, selanjutnya kita harus punya juga layanan kesehatan lapangan, di mana kita menyiapkan pos-pos kesehatan di lokasi
bencana. Jadi gambarannya kalau misalnya tadi skenarionya adalah banjir, ya, skenarionya adalah banjir, maka di mana lokasi yang aman dari banjir? Skenarionya misalnya tsunami. Berarti harus cari lokasi yang aman dari tsunami untuk membuat pos kesehatan lapangan. Ya, kemudian bagaimana layanan pra rumah sakit? Triasenya, kemudian bagaimana stabilisasi awal dan juga rujukan ke pos medis ya. Dan juga bagaimana menyiapkan pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana rencana mobilisasi sumber daya manusia dan juga logistik kesehatan itu kemana? Tadi ada tim reaksi cepat, berarti harus memetakan jumlah tenaga kesehatan yang ada, ya, dan siapa berbuat apa. Ada jumlah, jenis tenaga, jumlah, dan juga durasi penugasan. Kemudian juga bagaimana permintaan bantuan. Apakah kita meminta bantuan ke pusat atau ke mungkin kalau misalnya di Banda Aceh bisa meminta bantuan ke Kabupaten Aceh Besar. Nah, seperti itu. Itu sudah ada di dalam rencana kontingensi kemana kita akan meminta bantuan apabila sumber daya manusia yang ada di sini terbatas. Dan juga bagaimana distribusi obat dan juga perbekalan kesehatan. Nah, ini juga salah satu yang penting, bagaimana komunikasi dan koordinasi kesehatan. Nah, itu bagaimana jalur komunikasinya, apa media komunikasinya, dan juga bagaimana integrasi dengan pendekatan klaster. Kalau di manajemen bencana, itu kita tidak hanya berbicara klaster kesehatan saja. Itu hanya salah satu klaster. Ada Pusdal Ops yang terpusat, ya. Tadi kita berbicara Pusdal Ops kesehatan, tapi ada Pusdal Ops yang terpusat. Nah, bagaimana komunikasi dengan para pemangku kepentingan ya? Itu media komunikasinya seperti apa? Kemudian biar sampai informasinya ke masyarakat dan juga kepada yang berkepentingan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait kesiapsiagaan dan juga rencana kontingensi? Silahkan. Dan juga ada yang kontingensi, ada juga yang kesiapsiagaan. Kan tadi kalau misalnya rencana, ada rencana bencana itu ada yang mitigasi itu yang sudah diluaskan. Kalau rencana kesiapsiagaan itu kan menggunakan rencana kontingensi. Untuk kira-kira apakah ada batas yang lebih pasti untuk kita mengukur di mana sih batas sebenarnya dari rencana kontingensi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau rencana penanggulangan bencana di sini ada rencana mitigasi. Nah, rencana mitigasi kita balik lagi ke rumus risiko bencana tadi ya. Risiko tadi untuk memperkecil risiko kita meningkatkan kapasitas atau mengurangi kerentanan ya, mengurangi kerentanan. Nah, itu kalau di sini batasan yang tepat ya. Kalau di sini kita bisa lihat sebenarnya itu masih beririsan. Karena antara rencana penanggulangan bencana atau rencana mitigasi itu selanjutnya akan dibuat rencana kontingensi. Kalau rencana mitigasi biasanya satu wilayah tertentu. Misalnya satu wilayah yang luas ada contohnya Aceh. Aceh itu punya namanya rencana penanggulangan bencana. Di situ dia apa saja risiko bencana yang ada di Aceh. Nah, seperti itu. Apa saja risiko bencana yang ada di Aceh, dia punya rancangan besar. Ya. Kemudian, nah, di situ ada rencana mitigasinya. Bagaimana sih ini bisa diturunkan nggak risiko ancaman ini? Kalau memang risikonya sudah menurunkan kerentanan,
ya, sudah dimaksimalkan, kerentanannya itu sudah diminimalkan, ya, tapi masih ada risikonya. Ternyata risikonya masih cukup besar, meskipun dengan dilakukan mitigasi tadi. Misalnya contohnya adalah tsunami. Salah satu misalnya dibangun, ya, pemecah ombak. Sudah dibuat pemecah ombak di sepanjang pantai agar meminimalisir risiko masyarakat terkena tsunami, ya. Tapi ternyata perhitungan itu masih kurang, ya. Tetap harus dilakukan. Kalau tsunami-nya itu lebih besar, ya, di rencana kontingensi itu biasanya skenario-nya adalah skenario yang terburuk. Kalau tsunami-nya lebih besar ternyata masih sampai ke pemukiman, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalnya rencana mitigasi itu apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko ini? Nah, kalau rencana kontingensi itu sudah pertanyaannya adalah kalau terjadi apa yang harus kita lakukan? Disitulah irisannya. Bisa difahami semuanya? Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dari saya, ya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, adik-adik silahkan untuk mengakses e-learning untuk materi dan juga penugasan dalam blok manajemen bencana dan forensik. Sebelum mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah Blok Manajemen Bencana dan Forensik pada program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.